Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat bertemu kembali. Hari ini kita ada di bawah tema waktu untuk mengacai diri. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, bunyinya demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Sahabat yang dikasihi Kristus, pernahkah saya dan saudara gagal dalam mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita atau mulai dengan mengasihi Tuhan? Kenapa kita gagal? Ketika kita diajak untuk mengacai diri kita, kita punya banyak hal yang kita temukan. Pertama, mungkin kita merasa kelelahan. Mungkin kita punya rasa ketakutan. Mungkin mengasihi orang dengan sepenuh hati kita membutuhkan kesabaran yang di dalamnya kita kehilangan kekuatan untuk menerusi kesabaran itu. Atau tiba-tiba kita merasa kesepian amat sangat. Tidak ada siapapun di sekitar kita yang akan mendukung kita di dalam proses mengasihi itu. Simon Petrus 3 kali disapa oleh Tuhan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sampai dia menjadi sedih. Sebab tiba-tiba ia melihat apa yang dikatakan sebuah kilas balik yang sangat menakutkan dan ternyata adalah fakta dari dirinya. Kilas balik itu adalah bahwa ia berkali-kali sebenarnya gagal untuk menampilkan diri sebagai orang yang berkata, "Aku mengasihi engkau. Kalau orang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau." Tapi ternyata justru dia yang menyangkali Yesus dengan perkataan, "Aku tidak kenal dia." 3 kali banyaknya. Ketika ia mendengar Yesus akan memasuki penderitaannya, ia juga berkata, "Jangan Tuhan, janganlah jalur penderitaan yang harus dilalui," sampai ia dimarahi oleh Tuhan Yesus. Ketika secara arogan dia berkata bahwa dia akan membela Yesus, ternyata ia tidak berdampak apa-apa terhadap proses penangkapan Yesus di Getsemani. Simon Petrus berada pada satu lilitan perasaan bersalah dan Tuhan mengerti. Itu sebabnya dia menyapa Simon 3 kali untuk supaya dia melihat kilas balik itu dan bisa untuk masuk di dalam persiapan untuk mengasihi Yesus dengan seluruh hatinya, jiwanya, dan seluruh keberaniannya untuk berkorban. Sebab yang akan dititipkan Yesus adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sahabat yang terkasih dalam Kristus, saya dan saudara pernah merasa ketakutan, merasa kesepian dan bosan ketika kita harus berjalan terus di dalam proses mengasihi, atau kita menjadi tidak punya apa yang disebut dengan arogansi lagi ketika kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak mampu. Bukankah ada hal yang luar biasa pada diri Petrus? Ada yang menjadi bagian yang hebat dalam diri Petrus adalah bahwa dia ternyata orang yang sungguh-sungguh di antara semua murid yang lain. Ia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Namun kelemahan dirinya mengajar dia untuk tidak terlalu yakin pada apa yang diucapkannya. Dia mesti belajar satu hal, yaitu kerendahan hati. Pada kalimat yang ketiga dia berkata, "Tuhan, Kau tahu segala sesuatu." Ia membuka dirinya.
supaya ia dikenali Yesus, hatinya sungguh mengasihi Yesus walaupun dia punya banyak kegagalan. Saya dan saudara gagal mengasihi keluarga karena kita merasa jalannya amat panjang, karena kita merasa bahwa berkorban itu suatu proses yang tidak ada akhirnya. Kita gagal untuk mendengarkan anak-anak kita, atau kita gagal didengarkan oleh mereka dan kita tetap mengasihi mereka. Sebab dasarnya bukan karena saya merasa mampu, tetapi dasarnya adalah kemauan berjalan terus di dalam kasih itu. Agape dan filia bercampur dalam pertanyaan Yesus. Sebab mengasihi Yesus berarti adalah jalur mengasihi sesama. Maka kiranya dalam renungan ini kita bisa mengacai diri kita. Kita gagal mengasihi sahabat kita, mengasihi jemaat yang kita layani dan berjemaat di dalamnya. Kita juga berulang kali ingin supaya kita dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana ketika kita menderita, bagaimana ketika kita sakit, apakah kita di situ merasa bahwa kita seperti mencari-cari Tuhan dan kehilangan Tuhan? Berkali-kali kita merasakan bahwa keinginan untuk mengasihi Tuhan ternyata tidak gampang pada momen-momen seperti itu. Maka satu hal yang bisa kita lakukan, pertama kita menyadari kita bukan superhero dalam hal mengasihi. Kita mesti belajar memohon terus supaya Tuhan menopang kita sampai prosesi kita sendiri selesai dalam mengasihi Tuhan. Dan mengasihi setiap orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Selamat masuk dalam perenungan ini. Bahkan dalam kegagalan, ini waktunya untuk bertelut. Tuhan, tolonglah aku. Aku ingin tetap berjalan pada jalur kasih yang Tuhan anugerahkan padaku. Amin. Nah, para sahabat yang dikasihi Kristus, kita akan terus belajar tentang mengasihi dengan memohon topangan dari Tuhan, supaya kita sanggup menjalankannya dalam hidup ini. Mari kita bagikan berita baik ini kepada setiap orang yang membutuhkannya. Mari bagikan apa yang ada pada video ini untuk saudara bisa kirimkan, supaya makin banyak orang yang mendapatkan berkat di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin.